Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamassyaka bi syariatihi wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwana hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita menyampaikan bagaimana puji alhamdulillah. Adapun dalam pengertian alhamdulillah berarti puji. Puji ini adalah Allah yang itu memuji kepada diri sendiri. Dalam arti kata Allah harus memperkenalkan dirinya. Maka oleh karena itu alhamdulillah ini tatkala kita mendapatkan satu kebahagiaan atau rezeki, ya itu dengan alhamdulillah. Juga kalau kita tidak dapat rezeki, dapat penyakit juga alhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala-galanya datang dari Allah. Oleh karena itu apabila kita mengerti kepada Allah, jadi alhamdulillah kita mendapatkan sesuatu kebaikan dan alhamdulillah kita mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena baik atau jahat itu datang dari Allah. Ya, seperti umpamanya kita berbuat kebaikan yang khususnya kita malam hari ini itu ada kebaikan. Ya, nah jadi kebaikan ini apa? Untung dan untung kepada dia. Kita tingkati juga keburukan itu. Maka oleh karena itu dan bagi kita nih kedatang kebaikan kita sudah tahu dengan Allah, dan datang keburukan kita tahu dari Allah. Ya, jadi indah maksudnya baik dan jahat itu datangnya dari Allah. Jangan salah kita paham. Kenapa? Kebaikan itu artinya satu kebahagiaan atau satu pahala yang besar. Juga keburukan itu datang dari Allah. Umpamanya kita ada keburukan, itu Allah yang datangnya.
Hati Allah yang hati ngerjok lenyok. Ya. Tetapi oleh karena kita tuh alhamdulillah karena kita tahu dengan Allah. Jadi bagi kita nih yang kita ketemu baik itu Allah, yang kejahatan kita tahu dengan Allah. Itu yang maksudnya alhamdulillah tadi, alhamdulillah baik, alhamdulillah buruk. Kita yang penting tahunya itu. Ya. Jadi oleh karena itu jangan merasakan kalau macam itu kita berbuat keburukan tidak berdosa, itu salah pemikiran. Kita oleh karena tahu dengan Allah, nah itu maksud jadi keburukan itu dari Allah. Nah, bukan kenapa? Andai kata kita berbuat keburukan, mengambil punya orang, atau kita menjahat kepada orang, itu Allah yang hati teruskan itu. Apabila tidak diteruskan oleh Allah, tidak jadi, yang tidak tercapai. Ya. Tapi yang kita perhatikan Allahnya itu, bukan kejahatan itu. Nah, itu maksudnya. Bukan kamu kejahatan itu dapat oleh pahala, tidak, itu bukan macam itu, bukan. Kita yang penting yang tahu, no. Ya. Karena kenapa? Artinya Allah itu maha kuasa. Semuanya dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu kejahatan yang kita dapatkan ini oleh karena tahu kita dengan Allah, bukan jahatnya itu. Yang tahu kepada Allah itu. Nah, ini yang perlu hati kita pikirkan. Yang betul-betul bahwa di dalam pengertian kesehatan ini tentu sekali ada baik, ada jahat. Seandainya kata kejahatan, tetap Allah yang meneruskan. Apabila tidak diteruskan oleh Allah, tidak terjadi. Ya, kan terjadi karena Allah itu. Maka kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon dipikirkan. Jangan kamu mudah nyalakan, pikirkan. Karena kita semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nah, ya, jadi oleh karena itu jahat, baik itu artinya datang dari Allah. Itu yang maksudnya ya. Nah, jadi bukan kita kebaikan itu alhamdulillah untuk baik saja. Kejahatan itu Allah juga yang membuatnya. Jadi tidak. Kalau tidak diteruskan oleh tidak dapat. Karena kita manusia ini yang istilahnya la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, artinya tidak sama sekali. Kenapa kamu bisa mengerjakan kejahatan? Nah, kan ada daya dari siapa ini? Kita tahu yang ini lah. Ini yang maksudnya, hati tahu dan mengenal kepada Allah itu di dalam tiba kebaikan kita tahu dengan Allah, kebarukan itu ya datangnya dari Allah Subhanahu. Ini yang saya maksudkan ini. Jadi baiklah kita pada malam hari ini bahwa membaca kita namanya turun nafisnya mana itu ya, satu arti keindahan ya. Jadi kita tuh menuntut dari keindahan yang maksudnya ya. Tetapi oleh karena kita sebagai manusia tidak lepas daripada itu kejahatan ya, tidak lepas. Nah, oleh karena kita tahu dengan Allah, yang maksudnya kejahatan itu artinya didatangkan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia itu ada hawa nafsu. Ini kadang-kadang antara kebaikan dan keburukan selalu hati diputar balik oleh hawa nafsu ini. Itu mah. Nah, jadi banyak kekalahan daripada oleh karena hawa nafsu. Kebaikan ini kita sudah tahu, tetapi oleh karena diperbandingkan oleh hawa nafsu, kadang-kadang timbul kejahatan. Jadi jahat itu hati berdosa, ya pasti berdosa. Nah, itu jangan oleh karena dari Allah baik tadi kita tidak berdosa. Nah, ya kita berdosa ya. Jadi yang maksudnya bahwa
ini ada satu faedah yang berpegang kepada Allah SWT itu melazimi mengikuti segala suruhannya. Nah ini. Jadi yang maksudnya kita berpegang kepada Allah ini melanjutkan ia dengan suruh itu ke kebaikan ya. Nah, jadi oleh karena kesuruhan tadi itu artinya menjauhi daripada larangan, tidak sampai jalan sampai kepada Allah Ta'ala ya, itu dengan sebab dijalankan oleh syekh saja. Nah, ini dengan pelajaran ini ya memang arti kebaikan dan kita namanya suruhan. Nah, tetapi yang kejahatan itu ada sebagaimana yaitu larangan ya. Nah, di dalam sedang daripada ahli tasawuf hanya yang demikian itu adanya dengan kelipat ada kebiasaan baik. Terhadap kebaikan itu pasti ada timbang itu kejahatan. Ya. Yang saya maksudin masalahnya ini af'al. Af'al itu yang datangnya dari Allah. Tetapi kita sebagai mana manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini yang jelas hati melawan kepada yang kepada kebaikan tadi. Nah itu. Ya. Ini ada satu kegolipan kebiasaan saja ahli tasawuf hanya yang demikian itu tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan akan hambanya dan akan Allah mencapai kepada hambanya kepadanya ya. Jadi menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada hambanya apa mudah hamba untuk kepadanya, kepada itu Allah. Jadi manusia menyampaikan hati kepada Allah ya. Dan barang yang dikehendakinya karena bagi Allah SWT itu yang berapa macam dia dapat dari satu rasio ya. Antara lain yaitu daripada menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu satu membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Syekhuna Malawi rahimahullahu, barang siapa mengekali membaca selawat ini atas Nabi 10.000 kali pada tiada malam ya niscaya sampai kepada Allah di dalam artinya dua tahun ya. Jadi inilah yang maksudnya itu adalah yang terlebih afdal daripada segala yang dibaca itu yang mana selawat tadi Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Ini dah Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim ya. Itu baca itu nak 1000 kali semalam dihitung 2 tahun mendatang ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita bukan sampai itu bukan hitung tahunnya ya, kita hitung sampainya itu ya. Nah, ini seolah-olah merupakan ada barangkali sampai itu ayah kuda samping ngapung orang banyak 1000 kali semalam 1000 kali semalam 2 tahun 1 tahun ini berapa hari 1 tahun 300 300
360 ya. 360 itu kali 2. Nah, ya. 360 kali 2 berarti 720. 720 kali baru sampai. Iya. Iya. Ya saya mau coba ini sampai mana ini? Sampai tahu atau sampai bertemu? Kalau tahu, tapi sebutnya banyak tahu. Sampai bertemu itu tidak tahu Allah alam, teman Nabi dah. Ya, ini. Jadi kalau 720 tahun, 20 hari, ya kali 1000. Karena dibaca dari semalam itu 1000 kali 620. Nah, makanya yang saya masukkan ini sampah. Arti depan sampah ini maksudnya sampah itu berarti betul-betul mengerti. Bukan cerita lalu. Ya, dikatakan mengerti itu adalah terus menerus. Sekarang saya bercerita, kamu dan sampai ke sana terus tahu, betul-betul terus tahu. Apa yang tahu ya? Itu jalankan masalah itu ialah hati. Nah, jadi orang yang betul-betul tahu itu adalah hati, bukan tahu oleh mata, bukan baca bercerita oleh mulut. Tahu yang betul-betul ini. Nah, ya. Nah, baru ini dikatakan oleh saya. Nah, jadi karena dalam arti cangkah yang demikian ini, apakah kita merasakan tidak sampai bahwa dalam arti yang 2 tahun tadi. Nah, tapi kalau kita hitung harinya, itulah yang paling banyak. Sekarang sih artinya kita dimulai tahun artinya 2008 dimulai di Bangka ini. Jadi sampai sekarang artinya berapa belas tahun itu? Nah, dari 2008 19 kan? Nah, ya. Nah, itu apakah memang itu sampai atau betul-betul mengerti? Nah, itu. Jadi oleh karena itu, ya kita dikatakan mengerti sampai itu, yang terutama tingkah laku, yang utama dalam perkataan, itu tidak pertemuan, tidak pernah menyakitkan, tidak pernah kita jadi membunuh orang lain. Ya, kalau itu nanti sampai, karena kata Tuhan, azkuruni azkurkum. Ya, azkuruni azkurkum. Ingatlah olehmu atau katalah olehmu, niscaya katamu atau ingatmu itu ingatanku, kata Tuhan. Nah, kamu yang bisa ingat itu aku lah, yang nanti mengingatkannya. Jadi kalau kita merasakan yang demikian itu baru dikatakan sampai, bukan sebukaan baik, bukan sewaktu baik, tapi terus panjang. Terus itu berarti katakan tahu itu bukan tahu sementara, ya sebukaan baik, enggak, itu bukan. Ya, jadi apakah kita biasa nyebut, apakah biasa kita ingat? Karena ingat itu ingatan Allah. Nah, kalau nyebut kamu sendiri, ya, apa banyak nyebut, apa banyak ingat, itu baik. Ya. Nah, jadi kalau memang itu banyak ingat, betul-betul Allah SWT itu berarti terlalu ingat itu dapat ingatan Allah SWT itu sendiri. Ya. Jadilah kata sahabat tadi,
Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Tetapi jangan diniatkan yang demikian itu bahwa yakin akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala, karena ya tidak sampai seorang pun kepada Allah. Nah, ya. Tiada sampai seorang itu kepada Allah, padahal yang ada di dalam hatinya itu ingin akan sampai kepada Allah. Jadi ini artinya kalau kita berniat untuk menyampaikan kepada Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Oleh karena itu, istilahnya kalau betul kamu sudah sampai, kamu tidak ada. Nah sekarang sampai itu apa kamu yang sampai? Apa Allah itu sampai kepada kamu? Ya. Karena dalam maknanya apabila kamu sampai kepada Allah, berarti kamu tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi oleh karena itu, masalahnya bahwa yang nanti sampai itu kepada Allah SWT, karena tidak sampai seorang itu kepada Allah, padahal ada di dalam hatinya itu yakin akan sampai kepada Allah SWT. Ya, itu ialah tuqarribu birasyidin jauhan bidarasatin. Ya. Nah jadi yang maksud ini, yang sampai itu ialah Allah yang sampai kepada kita, bukan kita sampai kepada Allah. Nah ya. Ini apa? Bukan kita sampai kepada Allah, Allah itu yang sampai kepada kita. Nah itu yang maksudnya ya. Bukan kita sampai kepada Allah, tapi Allah yang menyampaikan kepada kita. Sedang manakala diamalkan segala yang tersebut, ya, manakala diamalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini dengan tiada cedera, ya, tidak kecewa atau tidak cedera, ya, niscaya diperolehnya lah, insya Allah Ta'ala akan hadiah daripada Tuhannya yang tiada menyamai akannya segala amalnya, segala amal dan jin manusia. Artinya perjalanan ini sampai itu bukan perjalanan daripada jin dan manusia. Karena yang menyampaikan itu adalah Allah SWT itu sendiri. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jizbatun minal jizbati hakik la nuwari amalu sakila ini. Ya. Artinya bermula satu jizbah, ada satu rasio daripada segala jizbat dari Tuhan. Nah, jadi satu rasio jizbat atau rasio ini segala jizbat Tuhan yang hak itu tiada menyamai akan dia segala amalan jin dan manusia. Ya, jadi jizbatnya satu rasio Tuhan, dia yang menyembahkan itu kepada jin dan manusia, bukan jin dan manusia itu sampai kepada dia. Ya. Jadi makanya yang sampai itu bukannya manusia dan jin, Allah sendiri yang sampai kepada manusia dan jin. Maka sedianya diusahakan,
Yang demikian itu, hai segala saudaraku, apa? Diusahakan segala usaha saudaraku yang beramal, yang berakal, supaya engkau beroleh kemenangan dunia dan akhirat. Nah, jadi kemenangan dunia akhirat bukan di pahala dan dosa, bukan. Nah, kita banyak ngatur-ngatur senang, rasa bahagia. Ini bukan. Ada satu artinya kemenangan, ya. Nah, dunia akhirat selama-lamanya dengan mengamalkan segala ilmu yang fikir, ya, sebutkan ini jadi ilmu yang fikir, ilmu yang dalam, ya. Yang artinya sampai tadi kepada ada ilmu yang fikir, sebutan itu karena ilmu dengan tiada amal itu tiada memberi manfaat, tetapi memberi mudarat, ya, yaitu membekati yang akan yang mempunyai dia, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna asyadun nasi azaban yaumal kiamati alam bima manfaati wa ilmihi. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat daripada segala manusia itu kena siksa daripada hari kiamat itu, yaitu orang yang alim, tidak memberikan manfaat, orang yang alim tidak memberikan manfaat itu ilmunya yang tiada mengamalkan akan ilmunya. Nah, riwayatnya Tabrani dan Baihaqi, jadi satu hadis yang sahih, ya. Nah, jadi kalau orang alim tidak mengamal, bahkan di badan dia sampai alimu bila amalin kasyajari bila samarin, itu diumpamakan orang tidak mengamalkan ilmunya sama saja di kayu yang besar tidak berbuah, ya. Orang ada punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, sama saja artinya ya kayu yang besar tidak berbuah. Bisa tidak arti tidak ada. Malahan kayu itu, setiap kayu itu ada gennya, ya. Nah, kayu yang besar itu ada gen. Jadi makanya hati kita menuntut ilmu ini apa namanya? Ilmu itu tahu. Nah, kalau kita tahu, nah inilah kita buktikan bahwa betul-betul kita kerjakan, ya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, jangan kita biarkan. Itu namanya ilmu yang orang yang alim tidak ada manfaatnya, malah itu menjadikan satu kemudaratan. Nah, jadi alim bila amalin dolan sadid, wal amun bila ilmin dolan sadid. Ya, itu asadunat, artinya ilmu orang yang tidak diamalkan itu tidak ada hasil, bahkan itu berdosa. Dan orang yang bekerja tidak berilmu itu ya dolan sadid, berarti sesat, ya. Orang yang membuat sesuatu, ada orang percaya kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diamalkan percayanya itu adalah dolalun sadid. Hati beramal tidak berilmu. Orang yang berilmu tidak beramal itu ada dosa besar. Zambun kabir itu ada dosa yang besar. Nah,
Jadi oleh karena apa? Jadi kita ini menuntut ini bukanlah kita dapat saja atau kita pintar saja. Nah, itu arti kita berdosa. Nah, itu. Ya, mau tidak mau hal ini, kalau kita arti sampai itu mesti kita kerjakan. Ya. Dalam hal ini al-ilmu bi ghairin amal itu temun kabir wal amal bi ghairin dalam sadid. Jadi ilmu dengan ilmu, al-amalu bila ilmin nurun ala nur, patubal ladina ala Allah. Jadi artinya bermula ilmu dengan tiada amal itu dosa yang besar, dan bermula amal dengan tiada ilmu, ya itu sesat, yang sesat yang amat sangat, ya. Dan berbuat amal, beramal serta dengan ilmu itu bercahaya. Nah itu ya. Jadi orang yang tahu dan dia tadi mengerti tapi dijadikan sebagai satu amal dia yang kebaikan. Nah itu orang yang benar-benar itu ialah orang yang tahu itu percaya, nur ala nur. Jadi kalau tahu digawikan, kalau arti beramal kita arti tahu ada ilmu, kalau ilmu tidak kamu kerjakan, nah itu namanya tersadid. Kalau dia mengerjakan, dia tahu nur ala nur. Hati percayalah di dalam hatinya. Nur ala nur. Apa nur ala nur? Cahaya hati ini yang maksudnya itu dia mengerti, bersinar. Hati orang yang beramal, ngamalkan. Orang berilmu, itu artinya cahaya nur ala nur. Nur atau nur. Nah, ini bukan masalah sinar. Cahaya itu artinya memang itu tersebar luas, mengerti yang jauh, ya mengerti itu karena ada orang cahaya. Di dalam kegelapan, cahaya itu menyinari maka jadi terang. Ya. Jadi terang. Jadi kita betul-betul mau tahu yang sebenarnya. Ya. Kita tidak lain yang tuduh kita ini menuntut. Atau yang banyak itu bukannya mau berzikir. Ya. Berzikir itu ada yang nyebut, ada yang ingat. Ya. Kalau orang artinya ingat, itu yang sebenarnya. Hati ingat itu tak. Kalau nyebut belum tahu yang dia sebut itu. Dia maksudnya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala kata firman Allah, "Azkuruni azkurku." Ingatlah kamu akan diaku dan aku ini akan mengingatkan adanya kamu yang sebut itu aku lah. Yang kamu nyebut itu aku. Kata Allah SWT. Nah ini betul. Ya, jadi hilang. Jadi al-ilmu bi ghairin amal itu dalam kabir, wal amal bi ghairin ilmin dalam sadid. Ya. Nah jadi inilah hati amal serta dengan ilmu itu bercahaya. Kalau amal itu dia tahu, itu bercahaya. Ya. Kalau kita bandingkan baik ya, kita membuat tidak sesuatu